bersama saya Muhammad Fadli Berita. Pemirsa, tentunya kita tahu tentang jurnalistik investigasi yang pernah berita. Nah, ini bagaimana sih ketentuan dari jurnalistik investigasi ini? Mungkin dari setiap jam tentunya dan serta dampak dan juga fungsinya. Nah, kita tahu bahwasanya jurnalistik ini berkembang pesat di Indonesia era reformasi. Nah, jauh sebelum itu, tentunya di masa kolonial, jurnalistik ini tentu menjadi alat bagi bangsa Indonesia itu sendiri untuk memperjuangkan kemerdekaan. Baru setelah masa kemerdekaan atau kita bisa sebut masa Orde Lama, jurnalistik ini atau penyiaran ini menjadi alat untuk mempengaruhi publik dan sedikit menuai kebebasan untuk para jurnalistik. Nah, baru ketika setelah Orde Lama runtuh dan Orde Baru mulai muncul, jurnalistik ini atau penyiaran mendapat banyak sekali tantangan, mendapat banyak sekali tekanan dan tentunya menjadi sangat sempit dalam beraktivitas. Nah, tentunya di masa Orde Baru ini menjadi penekanan yang begitu kuat dalam penyiaran berita dan investigasi tentunya, karena faktor pemerintah juga waktu itu. Namun setelah masa reformasi, jurnalistik menghempaskan kebebasan. Karena apa? Karena di masa reformasi ini jurnalisme berkembang dengan sangat pesat, mulai dari undang-undang yang mendukung kebebasan pers serta tidak adanya penekanan. Nah, di era digital ini tentunya jurnalisme berkembang dengan teknologi, dengan era digitalnya sekarang ini. Mungkin karena faktor masa reformasi juga, kita tentunya mengalami banyaknya perubahan yang signifikan. Apalagi di era digital ini yang mana informasi sangat maju. Nah, kali ini bagaimana sih dan bagaimana keterikatan jurnalisme dengan era digital ini? Di era digital ini, informasi atau kita dengan prolog bahwasanya jurnalisme, khususnya jurnalisme investigasi di era digital ini menuai banyak kontroversi, menuai banyak dampak positif dan juga negatif. Nah, bisa kita lihat di masa era digital ini, jurnalistik mendapat angin sejuk, mulai banyaknya informasi publik umum atau masyarakat luas yang mulai distribusi dan mulai banyaknya transparansi yang bisa kita lihat. Nah, apa sih dampak positif jurnalisme investigasi ini khususnya di era digital ini? Nah, ada beberapa dampak positif yang didapatkan dari penyiaran atau pers di era digital. Yang satu adalah dari kemampuan masyarakat atau publik yang sudah semakin mulai mengolah informasi, mendapatkan informasi dan juga transparansi dalam sudut berita. Yang kedua, banyaknya sumber informasi yang bisa kita dapatkan, entah itu dari perorangan, individu, kelompok, sosial media, ataupun artikel internet segala macamnya. Yang keempat adalah banyaknya hal yang bisa membuat transparansi ini sebegitu cepat. Investigasi juga jadi semakin matang dan juga banyak pemaparan atau informasi yang masuk dan sangat mudah didapatkan. Nah, dari informasi atau dari dampak positif bagi pers ini tentunya banyak dampak negatif, khususnya bagi pers di era digital ini. Contohnya apa saja? Beberapanya ada tentunya di era digital ini korupsi atau kesalahan digital atau scam, penipuan mudah sekali terjadi. Selanjutnya adalah berita-berita yang tentunya tidak bisa banyak sekali dan mana menimbulkan misinformasi dan data. Yang selanjutnya adalah banyaknya kasus-kasus doxing, peretasan digital ataupun aset-aset
data yang lainnya. Nah, berpengaruh ke dunia juga bahwasanya era digital ini menjadi pondasi yang kuat bagi pers tentunya, karena bisa bekerja sama dengan negara lain, kolaborasi dan lain sebagainya. Mungkin begitu saya kabarkan. Saya Muhammad Yusuf Anwar melaporkan dan terima kasih.